Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan membimbing jalannya diskusi online kita pada kali ini. Tema diskusi online kita pada kali ini adalah kerangka kerja dan paradigma interaksi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Beta. Kepada Beta dipersilahkan. Saya Betania Andani sebagai pemateri. Kerangka kerja, sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi dengan kerangka kerja yang tepat, perancang dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh dan tidak hanya sekedar hasil pencampuran komponen-komponen terpisah, meskipun secara bersamaan ada kemungkinan mereka juga mampu menciptakan suatu ruang kerja dan sekelompok perkakas interaksi. Goal yaitu kejadian yang digunakan oleh pengguna. B. Eksekusi yaitu melakukan tindakan dalam dunia nyata. C. Dunia nyata yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. D. Evaluasi yaitu pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. 7 langkah tindakan memiliki tujuan untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan selama proses perancangan interaksi. Berikut 7 langkah tindakan. 1. Menentukan fungsi suatu pelatih. 2. Menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Melakukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik. 4. Melakukan suatu tindakan. 5. Menentukan apakah sistem berada dalam status yang diinginkan. 6. Menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi. 7. Menentukan status sistem saat ini. Jarak pemisah. 1. Jarak pemisah eksekusi. 2. Jarak pemisah evaluasi. 1. Jarak pemisah eksekusi artinya adanya kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu aspek selama eksekusi dan evaluasi berlangsung. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan novel dan akan muncul beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apakah antar muka yang tersedia untuk melakukan tindakan? 2. Apakah di dalam novel terdapat pilihan step? 3. Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. 2. Jarak pemisah evaluasi artinya tingkat kesulitan dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artikel yang dimiliki antar muka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan status sistem. Contohnya slider yang menunjukkan status instalasi program. Kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi memiliki pengertian yaitu siklus tindakan, eksekusi, atau evaluasi berfokus pada cara pandangan pengguna tentang interaksi. Komponen utamanya A. Sistem atau S menggunakan bahasa mesin dan atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. B. Pengguna atau P menggunakan bahasa tugas dan atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. C. Masukan atau M menggunakan bahasa masukan. D. Keluaran atau K menggunakan bahasa keluaran. Siklus tindak eksekusi atau evaluasi. A. Goal yaitu kejadian yang digunakan oleh pengguna. B. Eksekusi yaitu melakukan tindakan dalam dunia nyata. C. Dunia nyata yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. D. Evaluasi yaitu pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. 7 langkah tindakan memiliki tujuan untuk memformulasikan pertanyaan-pertanyaan selama proses perancangan interaksi. Berikut 7 langkah tindakan. 1. Menentukan fungsi suatu pelatih. 2. Menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. 3. Melakukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik. 4. Melakukan suatu tindakan. 5. Menentukan apakah sistem berada dalam status yang diinginkan. 6. Menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi. 7. Menentukan status sistem saat ini. Jarak pemisah.
1. Jarak pemisah eksekusi. 2. Jarak pemisah evaluasi. 1. Jarak pemisah eksekusi artinya adanya kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu aspek selama eksekusi dan evaluasi berlangsung. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan penuh file dan muncul resep akan muncul beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apakah antarmuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? 2. Apakah di dalam menu file terdapat pilihan step? 3. Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan yang dapat dilakukan oleh sistem. 2. Jarak pemisah evaluasi. Artinya, tingkat kesulitan dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artikel yang dimiliki antar muka untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan status sistem. Contohnya, slider yang menunjukkan status instalasi program. Kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi memiliki pengertian yaitu siklus tindakan, eksekusi, atau evaluasi berfokus pada cara pandangan pengguna tentang interaksi. Komponen utamanya A. Sistem atau S menggunakan bahasa mesin dan atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. B. Pengguna atau P menggunakan bahasa tugas dan atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. C. Masukan atau M menggunakan bahasa masukan. D. Keluaran atau K menggunakan bahasa keluar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Memahami kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sebuah sistem yang mudah digunakan, perancang harus yang pertama, memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Yang kedua, memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Karena proses perancangan interaksi tidak sederhana. Untuk itu, perancang harus memahami dan melihat dunia nyata dari kacamata pengguna untuk mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Ada beberapa cara untuk mengatasi kompleksitas. Yang pertama, menggunakan teori model mental yang terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama, model konseptual atau model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua, gambaran sistem atau sistem yang diciptakan oleh perancang dan hanya dapat dilihat oleh pengguna. Menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi atau hal-hal yang berhubungan dengan sistem. Yang ketiga, model mental. Model mental adalah model yang diciptakan oleh pengguna ketika berinteraksi dengan sistem. Model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sebuah sistem tersebut. Karena model mental adalah proses menciptakan kerangka tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sebuah sistem tersebut. Yang kedua, konsep pemetaan. Konsep pemetaan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan suatu benda dengan benda lain. Konsep pemetaan juga merupakan suatu bagian integral dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh dari pemetaan adalah saklar dan lampu. Yang ketiga, menggunakan konsep jarak semantik dan jarak artikulatori. Jarak semantik adalah jarak fungsionalitas suatu sistem dengan yang ingin diperlukan. Ini menunjukkan hubungan antara fungsionalitas yang tersedia dengan fungsionalitas yang diperlukan merupakan ukuran kebergunaan. Jarak artikulatori adalah jarak kemampuan suatu fisik piranti dengan fungsi yang sesungguhnya. Jarak artikulatori kecil, pengguna mudah mengartikan kenampakan suatu sistem dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan sebuah sistem. Yang keempat, menggunakan teori affordance. Affordance adalah aspek perancangan dari sebuah objek yang menunjukkan bagaimana objek tersebut harus digunakan. Affordance juga menyatakan bagaimana hubungan antar objek dengan penggunanya yang bersifat subjektif atau setiap orang dapat berbeda. Hubungan antara model konseptual sistem dan model mental. Contohnya adalah halaman situs web. Perancang merancang sebuah sistem, lahirlah model konseptual. Dari model konseptual lahirlah sebuah gambaran sistem. Pengguna melahirkan model mental yang berinteraksi dengan gambaran sistem. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Errol. Kepada Errol dipersilahkan. Saya Errol Medris. Saya ingin menjelaskan tentang paradigma interaksi. Paradigma interaksi yaitu paradigma
Sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Sistem interaktif memungkinkan user mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaktif harus dapat didayagunakan usability untuk meningkatkan keberhasilan suatu sistem aplikasi. 2. Pendekatan suatu sistem interaktif. 1. Paradigma adalah sistem interaktif yang berhasil sukses pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna usability dari sistem tersebut. 2. Prinsip adalah interaksi efektif dan berbagai aspek pengetahuan psikologi, komputasi, dan sosiologi mengarahkan peningkatan desain dan evolusi suatu produk yang pada akhirnya meningkatkan daya sistem tersebut. Jenis paradigma interaksi manusia dan komputer. 1. Time sharing. 2. Video display unit. 3. Programming toolkits. 4. Personal komputer. 5. Windows System dan WIM. Windows Icon Menu and Pointers Interface. 6. Metaphor. 7. Direct Manipulation. 8. Linguic versus Action. 9. Hypertext. 10. Multimodality. 11. Computer Support Cooperative Work. Sekian presentasi online dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Assalamualaikum.